Uh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami mau menyapa Bapak Mama dan Bapak Ibu guru sekalian. Akan tetapi sebelum itu pun kami mau mengundang Bapak Ibu guru yang masih ada di luar. Bapak Ibu guru yang masih ada di luar, dimohon untuk mengambil bagian di dalam ruangan, karena kegiatan ini sangat penting sekali demi kemajuan pendidikan anak-anak kita ke depan. Bapak Isa Termao, Bapak Into Hero, dan teman-teman yang lain yang masih ada di luar. Salam untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Fe. Safe. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 Amabi Efeto, Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Amabi Efeto, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Amabi Efeto, Bapak Ibu guru sekalian yang sangat kami banggakan dan kami hormati, juga orang tua murid untuk kelas 9 yang hari ini telah berkenan hadir untuk mengikuti pengumuman kelulusan peserta didik UPTD SMP Negeri 1 Amabi Efeto, menyaksikan keberhasilan dari anak-anak kita sekalian. Baik, perlu kami sampaikan bahwa di sekolah ini kami ada 2 orang guru, saya dan Ibu Kristiani Lai SPD, mengikuti kegiatan guru penggerak, merupakan satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu guru penggerak. Guru penggerak ini bertujuan untuk melatih Bapak Ibu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi tujuannya sangat mulia, yaitu melatih Bapak Ibu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Baik, hari ini kami akan menyampaikan penyebaran pemahaman atau istilahnya diseminasi, penyebaran pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Kenapa kami libatkan Bapak Ibu guru dan juga orang tua semua? Karena budaya positif ini sangat penting sekali. Ketika anak-anak kita melaksanakan budaya positif, jangan hanya di sekolah saja, akan tetapi dimanapun mereka berada, karena mereka ini suatu ketika akan turun ke masyarakat. Kemudian mereka akan menjemput masa depan mereka. Tujuan kita adalah suatu ketika nanti di masa depan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum menyampaikan materi isinya, saya ingin menyampaikan sebuah pantun, karena pantun adalah salah satu warisan budaya daripada leluhur kita dan diminta oleh Bapak Menteri untuk kita bisa melestarikan budaya Indonesia. Dingin-dingin minum teh wangi, izinkan kami menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, mari kita saksikan materi ini. Baik, sebelum kita masuk, saya mau bertanya dulu, mungkin mengenai kata budaya positif ini, teman-teman guru, ibu kepala, bapak wakil, dan juga bapak ketua komite, serta orang tua sekalian, pasti sudah sering mendengar. Ada yang mungkin bisa menyampaikan kepada kita semua, kira-kira apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa menyampaikan sesuai dengan yang kita tahu.
Kalau ada, kami beri kesempatan. Baik, mungkin bapak orang tua ada kok. Baik, ini terlalu tegang ya. Jadi ini ada di SMP Negeri 1 Amado Efeto. Saya ingin supaya suasananya jangan terlalu tegang, maka saya ingin menyapa Bapak Ibu gurunya dulu supaya melawan semangat. Ketika saya bilang SMP Negeri 1 Amado Efeto, kita akan meneriakan yel-yel kita, yaitu sesuai dengan visi daripada sekolah kita, luar biasa, unggul, dan berkarakter. Jadi SMP Negeri 1 Amado Efeto, luar biasa, unggul, berkarakter. Oke, kita mulai ya. SMP Negeri 1 Amado Efeto, Luar biasa, unggul, berkarakter. Oke, baik, mungkin Bapak Mama ada yang bisa menyampaikan pendapatnya mengenai budaya positif itu kira-kira apa? Atau mungkin ada dari Bapak Ibu guru, Ibu dan ya, terima kasih. Saya mewakili Bapak Ibu orang tua, mungkin sudah ada di benak, cuman belum bisa membahasakan. Jadi budaya positif yang ada di lingkungan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga kita, yaitu kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya yang pertama tidak menyelah perbicaraan orang tua. Kita mendengarkan orang tua selesai berbicara baru kita menyelah, walaupun kadang orang tua kita merasa itu salah, tidak sesuai dengan kita punya pendapat, tetapi kita bersabar menunggu orang lebih tua berbicara selesai baru kita bicara. Yang berikut budaya positif itu, yang berikut adalah di lingkungan kita di sini, di Timor sini. Kalau kita seorang petani, sebelum hasil kebun kita, jagung atau apapun, sebelum dibawa ke rumah Tuhan, kita dilarang untuk kita makan duluan. Itu budaya-budaya positif yang harus kita tanamkan dari leluhur kita sampai anak cucu kita. Mungkin itu Ibu, kalau ada salah kembalikan. baik, tepuk tangan dulu. baik, terima kasih, luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Dalni mengenai budaya positif. Jadi budaya positif yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Dalni tersebut, yaitu mengacu pada disiplin positif, di mana disiplin positif itu terdapat nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dipercaya, yang akan dijalankan oleh anak. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah perasaan patuh dan taat serta bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai yang dipercaya. Dalam hal ini nilai-nilai positif ya. Lalu apa nilai-nilai yang dimaksud itu? Mari kita lihat. Baik, sebelum masuki dan menyimak tentang nilai-nilai itu, kita perlu tahu bahwa kenapa kita harus menjalankan budaya positif itu, karena anak-anak kita ini mereka membutuhkan kebahagiaan, butuh kesenangan, butuh rasa aman, nyaman ketika mereka belajar. Oleh karena itu budaya positif ini sangat penting sekali untuk diciptakan di lingkungan sekolah. Baik. Baik, ini pertanyaannya yaitu sesuai dengan yang tadi, apa nilai yang dimaksud? Nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan yang mungkin Bapak Mama bisa lihat sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Dalmi Detan. Itu ada tentang kepedulian, keterus-terangan, kebersihan, dan seterusnya yang ada di situ. Apabila anak memiliki nilai-nilai ini, maka mereka bisa melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Mereka percaya tentang nilai-nilai ini akan jadi seperti apa mereka nanti. Maka jika mereka melaksanakan nilai-nilai tersebut, maka budaya positif itu akan tercipta di sekolah. Mungkin Bapak Mama bisa lihat
Di situ ada komitmen, belas kasih, percaya diri, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini yang berusaha kami wujudkan. Baik, sebelum perwujudan nilai-nilai tersebut, mari kita lihat dulu dan kita ketahui bersama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru atau yang disebut dengan kurikulum merdeka, ya. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan kata dan di situ berarti wajib, ya, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pengembangan karakternya sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Mari kita lihat, ada 6 dimensi yang diwujudkan di situ. Yang pertama adalah anak itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Bagaimana kita bisa mewujudkan 6 dimensi ini untuk anak-anak kita semua agar mereka bisa selamat dan bahagia ke depannya? Caranya adalah melalui kita, sekolah, bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua dan komite sekolah untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila ini. Baik, mari kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, itu pun pasti kita semua, bukan hanya Bapak Ibu guru, orang tua pun mencita-citakan seperti itu. Ke depan anak kita akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana kita mencapai itu? Yang berikut, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak bukan tabula rasa. Jadi selama ini pengertian bahwa anak itu adalah kertas putih yang dapat dibentuk sesuka hati oleh orang dewasa, itu adalah pengertian yang salah. Tidak sesuai dengan yang bisa pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya anak-anak kita ini dilahirkan dengan memiliki kodrat alam. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah bakat dan minat yang mereka bawa sejak lahir. Itu merupakan tulisan samar-samar yang sudah ada pada kertas yang dibawa oleh anak-anak itu sendiri. Tinggal kita orang dewasa bagaimana menebalkan tulisan itu ke arah yang lebih baik. Orang dewasa di sini adalah bapak mama semua dan kami Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kalau kita mau menebalkan tulisan itu ke arah yang lebih baik agar mereka selamat dan bahagia, maka mari kita bekerja sama dan berkolaborasi. Yang berikut, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, dan pendidikan harus didasarkan pada 3 lingkungan utama seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu yang pertama adalah keluarga. Bapak Pendidikan kita menitik beratkan yang pertama itu adalah keluarga. Beliau mengatakan bahwa laboratorium karakter dasarnya yang paling utama itu adalah keluarga. Lalu dilanjutkan dengan sekolah dan nanti mereka akan turun ke masyarakat. Melalui lingkungan di masyarakat dapat diambil dari konteks sosiokultur di lingkungan peserta didik. Baik, bagaimana mewujudkan itu dan bagaimana menuntun anak-anak kita agar mereka bisa bahagia dan selamat ke depannya? Mari kita lihat riset atau penelitian dari Dr. William Glasser.
seorang psikolog pendidikan asal New York, Amerika Serikat, yaitu tentang miskonsepsi makna kontrol dalam pendidikan. Ini perlu kita ketahui bersama, terutama kita semua Bapak Ibu guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau kita memaksanya, kita akan membuat konsep gagal kepada anak-anak kita nanti. Jadi itu sangat penting sekali. Kita guru-guru berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid semaunya kita. Karena jika murid memilih untuk tidak mau dikontrol, kita tidak boleh memaksanya. Yang berikut yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Padahal riset Dr. William Glasser mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu guru ini merasa bahwa kalau kita berteman dengan murid, itu akan lebih baik, bisa memotivasi mereka untuk mengerjakan tugas mereka. Padahal itu adalah sesuatu yang sedikit kurang baik. Karena apa? Murid juga akan menjadi tergantung kepada guru-guru tertentu. Jadi apabila guru tersebut yang diharapkannya tidak ada, maka dia akan merasa kecewa. Riset yang berikut yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal total ya. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka apabila kita mengkritik mereka. Jadi di rumah bapak mama, kalau anak-anak kita berbuat salah, jangan langsung kita mengkritik mereka dan membuat mereka merasa bersalah. Kita akan mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak-anak kita. Mereka akan merasa rendah diri dan merasa buruk tentang diri mereka. Yang berikut adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kita semua tahu ini ya, di rumah dan dari anak kita masih kecil, kita tahu bahwa kita dulu baru mereka, jadi apa yang kita mau mereka harus buat. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang dewasa dapat diterima. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin bapak mama yang lebih berpengalaman tahu hal itu. Dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk antara kita dan anak-anak kita. Baik, berdasarkan riset dari Dr. William Glasser, psikologi pendidikan tersebut, seorang ahli pendidikan yaitu Diana Gossen berasal dari Kanada menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol daripada guru. Jadi kita guru ini sering menempatkan diri pada posisi kontrol yang sesuai disimpulkan oleh Ibu Diana Gossen ini. Mari kita lihat sama-sama kira-kira kita ada di posisi yang mana. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum, ketika anak berbuat salah kita langsung menghukum mereka. Kita pikir dengan menghukum mereka, mereka akan jerah. Padahal justru seperti tadi, anak-anak akan merasa jengkel, dendam, marah terhadap kita, dan mereka tidak tahu kira-kira ke depan ini mereka akan menjadi seperti apa. Yang berikut, posisi kontrol berikut yang sering kita ambil itu adalah posisi pemantau. Selain penghukum, kita juga dalam posisi pemantau. Kita lihat-lihat ini anak ini dia ada buat apa. Setelah itu langsung kita bilang bahwa kamu bersalah. Kita tidak tanya lagi kenapa kamu melakukan hal itu. Tapi kita hanya lihat karena kita merasa kita ini kuat, dewasa dan hebat. Kita langsung memantau anak ini dan memvonis bahwa mereka bersalah, kemudian memberikan mereka hukuman. Itu adalah posisi yang sering kita dapatkan atau sering kita lakukan di sekolah.
atau kita sebagai orang tua pun di rumah. Nah, ada posisi kontrol yang berikut, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, seperti yang tadi. Posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru ataupun kita orang tua akan mendekati anak dengan kata-kata persuasi atau bujukan yang lembut agar si anak ini mau mengakui kesalahannya. Jadi dia tahu bahwa dia bersalah. Nah, kira-kira kita kalau ada di posisi ini bagaimana? Kita hanya menyudutkan anak dan membuat mereka merasa bahwa saya ini sudah bersalah, saya ini tidak tahu mau melakukan apa, tujuan akhirnya tidak ada. Baik, posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa kita berteman dengan murid itu boleh-boleh saja. Akan tetapi ada hal negatif yang ada juga di situ. Misalnya orang tua juga berteman dengan anak terlalu akrab, akan membuat anak itu tergantung kepada kita, temannya itu. Kalau kita tidak ada, kira-kira mereka akan jadi seperti apa? Yang berikut, yang kelima ini adalah posisi yang paling sempurna, yaitu posisi guru sebagai manajer. Seorang guru yang menempatkan posisinya sebagai manajer dalam menghadapi anak dalam berperilaku, dia akan menempatkan dirinya sebagai manajer dan melatih anak tersebut untuk sebagai manajer terhadap dirinya sendiri. Ketika menghadapi perilaku anak, dia akan menyelesaikan masalah tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, juga tidak sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, akan tetapi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik, sebentar nanti untuk materi segitiga restitusi yang mana posisi paling perfect oleh seorang guru itu sebagai manajer nanti akan disampaikan oleh teman saya Ibu Kristiani Lae. Akan tetapi sebelum Ibu Kristin menyampaikan materi tersebut, saya menyampaikan dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari anak berperilaku di rumah. Jadi mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup bukan hanya makanan saja. Antara lain itu ada kesehatan, anak merasa nyaman, dia butuh itu. Kemudian butuh rumah yang nyaman dan juga makanan. Dan salah satu yang tidak sempat saya tulis di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan biologis. Itu juga salah satu untuk bertahan hidup. Yang berikut Ibu Kristin. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Ketika anak-anak berbuat salah, dia akan merasa rendah diri, dia merasa lemah, dia merasa sedih, dia merasa kecewa. Tidak tahu saya ini diterima oleh orang tua, saya ini diterima oleh teman atau tidak lagi, saya ini diterima oleh guru atau tidak. Oleh karena itu kita perlu cari tahu kenapa dia berbuat salah, sehingga dia merasa untuk dapat diterima oleh lingkungan atau kelompoknya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak kita ini membutuhkan kebutuhan kebebasan untuk mereka bisa belajar. Mereka bisa belajar dengan cara mereka. Apa yang mereka mau, di mana mereka mau belajar, itu adalah kemauan mereka. Jadi tugas kita adalah memenuhi kebebasan ini dalam hal positif, bukan kebebasan dalam hal negatif. Jadi mereka mau belajar di mana, dengan cara apa, itu adalah kebutuhan dasar mereka yang harus kita penuhi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa anak-anak itu mereka butuh senang. Sehingga Bapak Ibu guru semua, bahwa kebutuhan kesenangan ini menjadi dasar penting untuk anak-anak kita belajar,
sehingga kita menyisipkan hal-hal yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Juga orang tua di rumah. Jadi kalau mau menasihati anak, jangan lupa membuat mereka senang. Jangan kita hanya langsung sebagai posisi penghukum, membuat rasa bersalah, tetapi menyisipkan kesenangan bagi mereka. Dengan demikian mereka akan belajar dan mencapai tujuan mereka. Baik, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi anak-anak kita ini juga ingin untuk diakui, dihargai. Mereka ingin bahwa hasil prestasi mereka itu diakui dengan kata-kata bahwa mereka ini mampu, mereka ini bisa. Jadi anak berlatih untuk dapat berdampak untuk orang lain dan merasa berharga. Anak diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya. Nah, berdasarkan dengan kebutuhan ini, maka anak akan berperilaku sehingga penyelesaiannya nanti untuk anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita, harus kita posisikan diri sebagai posisi manajer yang menjalankan segitiga restitusi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Christine, yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Christine, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ibu Osna, yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Baik, untuk keyakinan kelas kita akan memasuki kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Di sini Bapak Ibu Guru, pada saat kami memulai kegiatan pembelajaran, sebelum itu kami akan membuat yang namanya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi pada saat sebelum kami belajar, kami buat keyakinan, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif. Dan keyakinan ini bukan dibuat oleh Bapak Ibu Guru, tetapi dibuat oleh anak-anak. Jadi mereka yang menentukan keyakinan apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan proses belajar mengajar. Jadi tidak lagi Bapak Ibu Guru mengatakan bahwa anak-anak pada saat belajar tidak boleh ribut, tidak boleh keluar masuk kelas, dan tidak boleh berkelahi. Tetapi kesepakatan itu dibuat oleh siswa. Dan kesepakatan itu disepakati bersama dengan guru. Jadi tidak semerta-merta guru yang membuat keputusan untuk pembelajaran dalam kelas, tetapi anak-anak yang diberikan kebebasan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Osna, bahwa mereka bukan dituntut tetapi menuntun mereka. Jadi kesepakatan ini dibuat bersama-sama dengan anak-anak untuk proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif dan maksimal. Ya baik, untuk yang berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, kembali kepada tadi kesepakatan kelas, itu juga bisa dilakukan oleh Bapak orang tua murid di rumah. Jadi kesepakatan kelas bukan sekedar kami Bapak Ibu Guru di sekolah, tetapi kita mungkin juga di rumah kita dengan anak-anak kita memiliki kesepakatan tersendiri. Jadi aturan-aturan tersendiri. Dan kesepakatan itu bukan kita orang tua yang mengambil, tetapi anak-anak. Jadi seperti mereka bangun pagi itu jam berapa, mereka yang putuskan. Nah, waktu mereka itu bisa membantu dengan orang tua dan ada punya waktu untuk mereka bisa belajar. Dan itu mereka sepakat sendiri. Jadi jangan orang tua yang menentukan, oh jam sekian anak-anak harus bangun, jam sekian kalian harus sapu rumah atau pel rumah atau bantu bapak di kebun untuk potong
rumput untuk binatang, tetapi itu kesepakatan antara kita dan anak-anak kita. Sebenarnya bisa dibuat kalau kesepakatan, jadi jangan sampai kita orang tua yang menjadi tombak untuk membuat kesepakatan tersendiri, tapi kita bisa melibatkan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kesepakatan itu juga bisa dibuat di rumah kita masing-masing, otomatis pasti anak akan disiplin. Mereka sudah tahu mereka punya tugas, apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi bukan kesepakatan. Memang terkadang biasa kita berpikir ini kita buat sepakat di rumah main anak, mereka sepakat habis bilang jam 5 mereka bangun, ayam sudah kokok, cari makanan, mereka masih di atas tempat tidur. Memang sulit, tetapi kalau kita mau buat perubahan untuk anak-anak kita, ya pasti kita orang tua butuh kerja ekstra untuk kita punya anak-anak bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita di kampung kita juga bisa bersaing dengan anak-anak mereka yang bersekolah di kota. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara orang yang di kota dengan kita yang di kampung. Semua sama. Intinya kembali bahwa kepada kita punya pribadi masing-masing, kita sebagai orang tua dan kita sebagai guru, bagaimana kita punya anak-anak ke depan. Oke, jadi yang berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini jika guru menempatkan diri dan berperan sebagai manajer, maka dalam penyelesaian masalah atau kasus yang dihadapi menggunakan segitiga restitusi, yaitu melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ini adalah pelajaran baru bagi kami. Kebetulan kami berdua diberikan kesempatan dan kami sudah mempraktekkan. Dan di sini ternyata anak-anak punya keinginan yang besar bahwa mereka ingin diterima. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka ingin bahwa kesalahan itu tidak semerta-merta menjadi kesalahan mutlak, tetapi mereka mau untuk bisa menerima mereka dengan segala kekurangan yang ada pada mereka. Jadi di sini jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi mereka pasti punya alasan untuk mereka berbuat salah. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa kebutuhan dasar mungkin mereka ingin untuk diperhatikan secara lebih. Jadi di sini bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi ini kita merubah anak-anak kita dari mereka melakukan kesalahan, bisa merubah mereka menjadi orang-orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita harus memahami tindakan murid berbuat kesalahan karena menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jika kita menolak anak yang berbuat salah, maka anak tersebut akan tetap dalam masalah. Karena yang dibutuhkan adalah kita memahami alasan anak berbuat hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ya, jadi di sini anak-anak sudah berbuat salah, tetapi kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru menerima mereka, bukan berarti menerima kesalahan, tetapi bagaimana kita bisa memahami alasan mereka dalam berbuat salah. Jadi itu untuk validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari ketika langkah pertama dan kedua itu kita sukses melakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan siap untuk menjadi orang yang diinginkan. Sangat penting sekali menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, maka guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Ya, baik ini sudah kami lakukan dan memang ternyata anak memiliki keinginan yang sangat besar. Jadi pada saat kami membuat ini, kami memanggil dua peserta, dua siswa untuk kami bisa mengilustrasikan tentang penerapan segitiga restitusi. Dan ada anak yang menyampaikan pendapat mereka kepada kami.
Ibu, seandainya kalau kami berbuat salah, Ibu mereka panggil kami dengan suara yang lembut, menyelesaikan masalah dengan seperti ini, pasti kami senang, kami tidak takut. Jadi itu membuat semangat atau motivasi dari kami sebagai guru, dan juga mungkin bisa diterapkan oleh bapak mama di rumah, bahwa kesalahan yang anak-anak buat jangan langsung kita mencap mereka bahwa oh kamu salah, kamu seperti ini. Kita panggil, kita rangkul mereka dengan kita berbicara dengan baik. Jadi pasti semua yang mereka lakukan juga memiliki alasan, dan pasti kita juga bapak mama, kami guru juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita berbicara bahwa kesalahan yang kita lakukan bisa diperbaiki. Gitu. Jadi ada 2 video yang telah saya dan Ibu Osna terapkan untuk berbagi praktik baik tentang penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kasus itu kepada peserta selo, itu dia tidak memakai atribut sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah. Suara.
Ya baik Bapak Mama, Bapak Ibu Guru, itu sedikit video tentang bagaimana kami mempraktekkan segitiga restitusi kepada siswa-siswi, terutama ini kami ambil tentang silo yang tidak memakai atribut sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah. Jadi di sini serta-merta bukan guru mencari kesalahan dari siswa, tetapi siswa sendiri bisa tahu kesalahan apa yang ia perbuat dan ia mau untuk memperbaiki. Jadi di sini untuk menyelesaikan masalah bukan guru yang menyelesaikan, tetapi peserta didik tersebut yang mencari solusi bersama-sama dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Jadi di sini ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Mama di rumah, bahwa zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak. Ya, kalau zaman dulu kita punya orang, kita tidak bersuara kalau orang tua marah. Kalau zaman sekarang ini kita baru satu suara, mereka sudah 1000. Nah, 1000. Jadi itu bukan kesalahan anak-anak, tetapi mereka juga berada di zaman sekarang. Jadi zaman berbeda, kita sudah berada di zaman yang berbeda dengan zaman bapak mama mereka dulu. Jadi bukan kita merubah keyakinan kita, tetapi kita memperbaiki. Karena kita berada di zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin maju. Dan anak-anak kalau zaman dulu kita masih pakai HP center, sekarang mereka HP mereka sudah geser-geser. Jadi mereka yang kemarin baru umur 1-2 tahun, mereka sudah lebih pintar daripada kita. Nah itu tidak bisa kita memberikan kesalahan kepada mereka, tapi memang zaman kita yang sudah berubah. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita dengan penerapan segitiga restitusi ini. Jadi dulu keras, anak bisa berubah, tetapi kalau sekarang keras, anak tetap membangkang. Nah, jadi ini bagaimana kedekatan kita secara psikologi dengan anak-anak, dan kami Bapak Ibu Guru juga dengan anak-anak didik, bagaimana kita mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan solusi dengan baik. Jadi anak-anak itu butuh diperhatikan lebih. Nah, jadi jangan sampai kita pakai yang kita keras, kita anak-anak semakin keras, tetapi dengan kelembutan mungkin bisa berubah menjadi lebih baik. Ya baik, mungkin itu yang saya sampaikan tentang keyakinan keras dan segitiga restitusi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Usna. Baik, terima kasih penyampaian materi yang luar biasa dari Ibu Christine Natalilae. Jadi di sini saya tegaskan saja bahwa sebenarnya anak-anak kita di rumah maupun di sekolah, ketika mereka berperilaku atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sebenarnya ada motivasinya. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan kita perlu tahu kira-kira apa yang memotivasi anak itu berperilaku. Sebenarnya ada 3 hal yang memotivasi anak itu berperilaku. Yaitu yang pertama, yaitu mereka ingin menghindari hukuman. Yang kedua, anak berperilaku atau kita pun berperilaku melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku yang ketiga ini yang akan membawa anak mencapai tujuan hidup dengan menjalankan budaya positif, dan mereka tahu akan nilai-nilai kebajikan. Nah, mereka akan memiliki motivasi ini, dan ke depan mereka pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, seperti filosofi atau pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, oleh karena itu, untuk sebelum menutup materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita pulang dari sini, kita harus tahu bahwa anak itu bukanlah kertas putih atau anak bukan tabula rasa yang dapat kita bentuk sesuai dengan kemauan kita orang dewasa. Yang kedua, mereka itu memiliki kodrat alam atau bakat dan minat yang sudah mereka bawa dari lahir. Oleh karena itu, mari kita tebalkan tulisan-tulisan yang samar-samar pada anak itu, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik,
agar mereka bisa selamat dan bahagia. Yang berikut, dalam membentuk karakter anak diperlukan kerjasama antara beberapa komponen, yaitu keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan juga media massa. Dalam mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah, membutuhkan kolaborasi antara orang tua atau wali murid dan pihak sekolah. Dan yang berikutnya adalah budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan dukungan penuh dari kita semua orang tua atau wali murid, agar anak dapat selalu menerapkan budaya positif bukan hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan di mana dia berada. Jadi sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan atau berikan kesempatan kepada Bapak Mama atau Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau umpan balik atau saran kepada kami. Waktu kami berikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya mengenai budaya positif ini. Orang tua, ada yang mau sampaikan pertanyaan? Oke, Bapak Cak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa menanggapi ataupun memberikan saran terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Osna dan juga Ibu Christine. Namun yang saya sampaikan ini bukan dalam bentuk pertanyaan, usul saran, tetapi melihat apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Osna dan Ibu Christine. Ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai guru dan orang tua. Kenapa sebenarnya tantangan? Tadi dalam fungsi kontrol apa itu? Posisi kontrol. Nah, di sini kebetulan ada anak-anak yang hadir. Jangan sampai setelah anak-anak mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Osna, maka itu menjadi satu pegangan sudah bagi anak-anak. Kalau guru kontrol saya tidak mau. Karena tadi bilang kalau anak tidak mau dikontrol oleh guru, guru jangan paksa untuk mengontrol anak itu. Nah, ini untuk guru. Jadi anak-anak tidak boleh menanggapi secara lurus saja, tetapi sebagai anak tentunya kalian juga harus tahu ketika ada hal yang butuh dikontrol oleh guru, anak harus sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Ya, jangan pertahankan kalian punya kesalahan. Yang berikut di rumah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Christine. Dan setiap tantangan untuk guru dan orang tua. Anak kita diberikan kebebasan untuk dia bisa menentukan dia punya pilihan tentang keyakinan kelas atau di rumah itu, kesepakatan kelas atau kesepakatan di rumah. Bukan lagi orang tua yang harus menentukan anak harus bangun jam berapa, tapi anak menentukan sendiri pun jam bangun. Nah, ini soal bagi kita. Saya ada tantangan, tapi kita tantangan bagi kita, tapi kita tidak kalah akal ya. Ada hikmat yang Tuhan beri. Kalau zaman kita, Bapak, Mama, dan saya, tadi Ibu Kristi sudah sampaikan, itu beda dengan zaman mereka sekarang. Kalau zaman kita, kalau saya secara pribadi, dulu saya punya jam bangun jam 3, jam 4. Karena ada berbagai pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ini saya bicara bukan saya mengada-ada, tapi ini bukti nyata. Tapi anak sekarang kalau dia bangun jam, dia tidur lat, tapi dia bangun alat juga. Kita dulu tidur lat, bangun sedu, terbalik anak sekarang. Tidur lat, bangun lambat. Nah, ini kalau tadi kita kehilangan akal, maka bisa-bisa anak perintah pada orang tua. Begitu. Jadi anak juga hati-hati, jangan keras kepala. Beta tentukan waktu sendiri. Beta bangun jam 6, beta terserah beta bangun jam 6. Lalu bagaimana dengan kalian datang sekolah? Ya, seperti itu. Ya, memang
ilmunya seperti itu, tetapi pelaksanaannya ada di kita. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, secara khusus bagi anak-anak. Ya, kalau tadi kalian menentukan waktu datang sekolah sesuka hati, waktu bangun pagi suka hati, itu berakibat pada datang sekolah. Seperti itu, pasti akan terlambat juga. Jadi ini mungkin sedikit komentar saya terkait dengan kesepakatan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Osna dan juga Ibu Christine. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak masuk tidak sabar nih, Bapak. Bapak Hobi ini sudah tidak bisa bersama. Baik, mungkin ini sedikit gambaran apa yang dipresentasikan oleh Dr. Man ini berdasarkan pengetahuan yang mereka terima, dan saat ini kurikulum merdeka, Bapak Man. Kurikulum merdeka ini siswa diberi kebebasan. Setiap kurikulum itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi tergantung dari kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Charles tadi, tergantung dari kita, baik anak-anak maupun orang tua. Bagaimana kita mengatur sedemikian rupa supaya antara kita dengan anak-anak, kami Bapak Ibu guru dan anak-anak, terjadi komunikasi yang baik, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disalahkan, sama-sama saling menguntungkan. Demikian juga antara orang tua dan anak-anak. Mungkin seperti itu yang saya mau tambahkan. Jadi kurikulum merdeka, ya seperti itu sudah. Bebas, siswa diberi kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan yang bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas umpan balik yang luar biasa dari Bapak Charles dan Mama Jen mengenai kebebasan yang diberikan kepada anak. Perlu kita garis bawahi, yang kami sampaikan tadi adalah dalam hal yang positif, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada, bukan kebebasan maunya anak, bukan, tetapi berdasarkan nilai yang ada, nilai rajin. Kira-kira nilai apa yang ada di situ? Oh, bangunnya harus jam 5. Nah, itulah yang disepakati. Bukan kebebasan saya bangun jam 9. Tidak ada pada nilai kebajikan. Maksudnya seperti itu. Jadi, kebebasan itu yang diberikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya akan jadi seperti apa mereka ke depan berdasarkan nilai-nilai ini. Mungkin seperti itu. Jadi bukan bebas semau-maunya mereka. Baik. Yang berikut, dalam menjalankan budaya positif ini perlu kita ingat, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Mama bahwa agar kita pulang dari sini kita bisa membawa sesuatu yang sangat berharga. Jadi dalam menjalankan budaya positif ini, baik di sekolah maupun Bapak Mama di rumah, perlu sekali menekankan tentang disiplin positif. Kemudian perlu memahami tentang motivasi perilaku anak tadi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi apa mereka ke depan. Dan itu perlu diingat. Kemudian konsep inti berikutnya yaitu dari budaya positif adalah tentang kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Kemudian ada tentang posisi kontrol restitusi, ada 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak bersalah, jangan langsung vonis mereka bersalah. Cari tahu dulu kenapa anak melakukan itu. Kebutuhan mereka apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal itu. Setelah mereka merasa stabil, mereka akan mau mengakui kesalahan mereka dan mau berpikir ke depan, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Jadi restitusi yang dimaksud di sini bukan untuk menebus kesalahan, perlu garis bawah itu, akan tetapi memperbaiki kesalahan. Anak belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman untuk
lebih baik ke depan. Mungkin seperti itu Bapak Mama. Masih ada umpan balik atau tanggapan? Kami persilahkan. Baik, dari Bapak Pael. Baik, terima kasih Bu Osna. Kalau dari saya secara keseluruhan saya melihat ini, saya hanya memberikan pesan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus hari ini, bahwa saya sangat terganggu dengan sebuah video ada angsa laut yang tempat telurnya ketinggian sekali di atas gunung gitu. Tetapi setelah menetas, mereka punya tugas adalah harus terjun ke bawah dan melanjutkan kehidupannya yaitu di laut. Tetapi dalam melewati proses sayapnya belum tumbuh, dia harus turun, dan itu induknya sudah duluan memberi jalan bahwa harus turun di bawah, itu tempatmu di situ. Nah, kepada peserta didik bahwa tantangan itu pasti ada, tetapi satu hal yang pasti bahwa tujuan kamu harus tercapai, jangan ragu-ragu. Dari video terakhir itu ada satu ekor angsa mau terbang, mau turun, lompat, ragu, masuk kembali, maju. Artinya seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Osna bahwa anak-anak harus pasti melangkah untuk meraih tujuannya. Dan untuk puisi dari Angel tadi bahwa ada intan permata di depan yang harus saya melangkah untuk meraihnya. Itu pasti kepada anak-anak. Jadi yang pertama, rasa percaya diri itu harus, sehingga tercapailah yang namanya kotong di kampung. Jadi kotong nanti sudah bersaing dengan yang di kota. Yang kedua, bahwa pengalaman waktu masih SMA itu ada teman yang selalu tampil, disuruh oleh guru atau tanpa disuruh dia selalu tampil ke depan. Lalu kami bilang begini, apa dia sendiri, dia biasa tampil atau dia di belakang. Justru itu yang sampai terbawa sampai sekarang, bahwa karena ketidakingin untuk tampil itu terbawa sampai sekarang, jadi mau tampil ke depan sudah ada rasa tidak percaya diri lagi. Nah, ini yang tidak boleh ada pada anak-anak di sini. Harus menjadi yang terdepan seperti itu. Jadi tetapi dan terdepan dalam arti apa? Nilai positif itu, sehingga menjawab harapan dari Mama Kepala bahwa alma mater tercinta SMP Negeri 1 Amabe Veto selalu di depan dan menjadi yang terbaik. Ini pesan untuk anak-anak saya. Terima kasih. Baik, pesan yang luar biasa dari Bapak Pael Satin Jami bahwa untuk menuju keberhasilan tugas kita orang dewasa untuk mengarahkan anak-anak kita mencapai keselamatan tersebut. Baik, jadi pesan kami, semoga Bapak Mama bisa membawa hal yang penting dari budaya positif ini bisa diterapkan di rumah, sehingga anak bisa membiasakan diri melakukan budaya positif bukan hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan di mana mereka berada, sehingga tujuan pendidikan pada akhirnya dapat tercapai, anak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Baik, ke Pasar Oisal Beli Selasih. Sekian dan terima kasih. Dan untuk keyakinan kelas, siapa yang tahu tentang keyakinan kelas? Ada
yang tahu? Oke, jadi keyakinan kelas itu sama seperti kesepakatan atau aturan. Jadi kita di sekolah juga ada aturan, toh? Oke, tetapi beda. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri, ya toh? Berasal dari diri kita sendiri, dan itu kita bisa bertanggung jawab. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi contohnya misalnya kalau aturan dilarang membuang sampah. Oke, dilarang berarti kita berubah menjadi kalimat positif, berarti membuang sampah pada tempatnya. Atau contoh lain misalnya apa lagi? Ada yang tahu contoh lain? Bagaimana? Disiplin. Oke, jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Bisa ya? Oke, jadi Ibu akan membagikan kertas ini dan kita menuliskan kalimat kesepakatan kelas, dan setelah itu nanti ditempel di depan kelas ini ya. Oke. Masing-masing kita tulis. Oke, silakan menulis keyakinan kelas. Kalau yang sudah boleh maju dan ditempelkan di sini. Yang sudah boleh ditempel di sini. Oke, baik. Nah, jadi ini ada beberapa kesepakatan yang kita buat. Di sini Ibu minta satu orang untuk bisa maju membacakan kesepakatan kita. Nandau. Kesepakatan kelas. Yang pertama, meminta izin saat keluar kelas. Oke, meminta izin saat keluar kelas. Yang kedua, Siswa-siswa yang jujur. oke. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu.
juga menghargai guru dan sesama teman sekelas. Sekarang kita akan menuliskan keyakinan kelas kita. Oke, jadi kalau untuk jujur, meminta izin saat keluar kelas, masuk kelas tepat waktu. Berarti kesepakatan kelas itu adalah apa? Bagaimana? Kita disiplin. Berarti yang pertama adalah disiplin. Yang kedua bagaimana? Sopan. Oke, sopan. Sekarang kita menjaga. Di sini ada menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan kelas. Oke, kalau masuk kelas tepat waktu, berarti itu nilai kebersihannya itu apa? Disiplin. Disiplin atau tanggung jawab. Oke, kita bisa tulis bahwa ini adalah tanggung jawab. Oke, yang berikutnya adalah ini. Menghargai guru dan sesama teman sekelas. Berarti sopan santun. Oke, sopan santun. Oke, berarti kita punya 4 keyakinan kelas yang kita sepakati. Oke, yang pertama itu adalah disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, Tanggung jawab. Yang keempat, Sopan santun. Oke, berarti ada 4 keyakinan kelas yang kita yakini sehingga pembelajaran kita itu bisa berjalan lancar, efektif, nyaman. Baik ya? Oke, terima kasih. Oke, seperti itu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anastasia Daub, saya siswa kelas 7B. Saya sangat senang membuat kesepakatan kelas bersama ibu guru karena membuat saya belajar bertanggung jawab atas apa yang saya yakini. Pagi, perkenalkan nama saya Linda Doki, saya siswa kelas 7. Saya sangat senang membuat kesepakatan kelas bersama ibu guru karena membuat saya belajar bertanggung jawab tentang apa yang saya yakini.